ini kita mempelajari ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan tokoh-tokohnya. Kalau kemarin kita mempelajari perkembangan kebudayaannya, di sini kita ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini kalau saya kelompokkan, saya bagi menjadi dua. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan umum yang meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi. Ini yang utama. Ada ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lain tapi tidak kita pelajari. Kita fokus ke tiga ilmu tersebut. Besok pertemuan yang akan datang kita mempelajari ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum dan tokoh-tokohnya pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami masa keemasan, masa kegemilangan di masa dinasti Abbasiyah. Meskipun hanya beberapa khalifah kemarin yang mengalami kemajuan yang pesat, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Amin, Abdullah al-Ma'mun. Namun banyak prestasi yang ditorehkan kala itu. Di antaranya di bidang ilmu pengetahuan umum, yaitu ilmu filsafat. Kemarin sudah saya singgung, ilmu filsafat ini dikembangkan, dipelajari di masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Abbasiyah kala itu mengalami perubahan. Beda dengan khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah mereka lebih orientasinya Arab, ansih, Arab tok. Kalau dinasti Abbasiyah lebih terbuka. Jadi mengambil kebudayaan-kebudayaan baik itu berasal dari Arab kuno maupun non-Arab. Baik itu dari Persia, Mesir, India maupun yang lain. Dan ini yang membawa atau menghantarkan pemerintahan dinasti Abbasiyah menorehkan prestasi yang luar biasa dalam sejarah. Ilmu filsafat. Mungkin anak-anak baru mendengar istilah ilmu filsafat. Dan biasanya kalau pembelajaran tatap muka itu tatap muka di kelas itu banyak yang bertanya tentang ilmu filsafat. Karena ini baru dikenal anak. Ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ini filsafat ini aslinya dari bahasa Yunani, filosofia, yang artinya cinta pada ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Inggris, diserap ke dalam bahasa Indonesia, mengalami perubahan. Tokoh filosof Muslim kala itu adalah Al-Kindi, Al-Farabi. Al-Kindi ini seorang filosof Muslim pertama
Beliau belajar dari filsafat Yunani. Jadi awalnya orang Yunani, yaitu tokohnya Plato dan Aristoteles. Meskipun Al-Kindi sendiri ini belum pernah bertemu dengan Plato maupun Aristoteles, tapi belajar dari karya-karyanya, peninggalannya yang dipelajari oleh umat Islam. Plato dan Aristoteles. Karena ilmu filsafat ini yang bersifat rasional atau rasionalisme atau bersifat akal pikiran, maka nantinya banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mempelajari filsafat Yunani, yaitu karya Plato dan karya Aristoteles. Di antara tokoh-tokoh yang dari kelompok Mu'tazilah seperti Abu Khudail Al-Alaf, Ibrahim An-Nazam, Al-Jubai, dan sebagainya. Para filosof muslim seperti Al-Kindi dan sebagainya, dan nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya ini, berpendapat bahwa tujuan filsafat ini mirip dengan tujuan agama, yaitu sama-sama mencari kebenaran dan mewujudkan kebahagiaan melalui kepercayaan yang benar dan perbuatan yang baik. Ini para filosof muslim berpendapat demikian, sehingga orang Islam tidak anti dengan ilmu filsafat. Al-Kindi yang lahir pada tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi, atau dengan julukan Bapak Filsafat Islam, karena beliau orang yang pertama kali ahli di bidang filsafat. Orang Islam belum ada sebelumnya. Ini yang mengawali. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Al-Wasik, Khalifah Al-Mutawakkil, Al-Kindi dulu diangkat menjadi sebagai guru dan tabib kerajaan. Jadi beliau hidup dekat dengan penguasa kala itu, menjadi guru dan tenaga medis kerajaan. Beliau lahir di Kufah, namanya aslinya Al-Kindi itu nama lakopnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabbah bin Imron bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Karena Kindi itu berasal dari suku Kindah, kemudian terkenal dengan sebutan Al-Kindi. Tapi itu nama suku sebetulnya. Kadang memang terjadi demikian. Ada nama tempat, gelar nama dan sebagainya. Beliau pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang kala itu ilmu filsafat masih banyak didominasi oleh orang-orang Kristen Suriah. Jadi orang Islam awalnya itu kan tabu.
tidak berani, takut mempelajari ilmu filsafat masa-masa sebelumnya. Makanya munculnya seorang muslim yang ahli filsafat ini tidak lepas dari kebijakan pemerintahan Abbasiyah. Yang kemarin disebutkan ada Perdana Menteri Abbasiyah yang bernama Khalid bin Barmak ini ketika mudanya sudah mempelajari filsafat, orang berkebangsaan Persia. Karya beliau banyak sekali. Ini nanti kalau kalian tidak saya tulis kemarin, tidak saya tulis semua kemarin di dalam materi yang saya sampaikan kepada anak-anak, tapi nanti dilengkapi dengan kalian ketika mendapatkan buku atau meminjam buku di perpustakaan nanti saling melengkapi buku itu. Di antara karya ilmiah buku beliau berjumlah kurang lebih 270 buah. 231, ada yang mengatakan 270. Kalau yang 231 ini sudah berupa buku, yang lainnya masih berupa naskah-naskah. Baik itu yang berbicara tentang ilmu filsafat, logika, maupun ilmu hitung, musik, astronomi, geometri medis, astrologi, psikologi, maupun yang lain. Banyak keahlian Al-Kindi ini tidak dalam disiplin satu ilmu saja, tapi banyak ilmu-ilmu yang lain. Dan kebanyakan ilmuwan pada waktu dulu itu mempunyai disiplin ilmu yang bermacam-macam, tidak hanya disiplin satu ilmu. Ini yang membedakan dengan pada masa kekinian. Nanti juga kita akan menemui satu tokoh di bidang ilmu kedokteran seandainya, juga di bidang ilmu filsafat. Di bidang ilmu filsafat juga ahli di bidang ilmu agama. Nanti kita akan menjumpai tokoh-tokoh yang demikian. Al-Farabi juga demikian. Lahir di Farab, wafat di Aleppo, Suriah. Nama aslinya Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Uzlah Al-Farabi. Karya beliau Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimaini, mempertemukan dua pendapat filosof Plato dan Aristoteles. Jadi setelah beliau mempelajari filsafatnya Plato, mempelajari filsafatnya Aristoteles, kemudian beliau membuat buku dua pendapat filsafat Plato dan Aristoteles itu dibuat dalam satu buku yang namanya buku atau kitabnya adalah Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimai. Uyunul Masail, ini karya atau kitab Al-Farabi yang lain. Pokok-pokok persoalan dan masih banyak yang lain. Kemudian ada Ar-Razi, ini ahli kedokteran dan ahli filsafat. Beliau juga mempelajari ilmu matematika, ilmu sastra, astronomi, logika, dan kimia. Tapi keahliannya di dua ilmu, yaitu kedokteran dan filsafat. Karyanya yang fenomenal yaitu Al-Hawi, kitab yang sangat terkenal, dan anak-anak harus hafal setidaknya salah satu tokoh ini, hafal karyanya 1 atau sampai 3 minimal. Karena di tingkat berikutnya ini selamanya ya tetap karya seorang tokoh itu tidak berubah. Ar-Razi Al-Hawi. Al-Hawi ini kitab
atau buku tentang kedokteran. Ini berjumlah 20 jilid. Saya belum pernah melihat kitabnya. Ini berbahasa Arab dan ditulis juga dalam bahasa Suriah. Karya yang lain Fil Judari wal Hasbat, membahas tentang penyakit campak dan cacar. Ibnu Sina, ahli kedokteran dan filsafat. Nama aslinya Abul Husain Abdullah. Orang barat lebih populer menyebutnya Avicenna. Avicenna. Karya beliau Asy-Syifa, Al-Qanun fit-Tib, Al-Isyarat wat Tambihat, Mantiqul Masyriqiyin, Logika Timur. Kemudian ada Imam Ghazali. Ini kebanyakan di kalangan kita itu lebih populer dengan karyanya di bidang tasawuf. Di bidang tasawufnya Ihya, kitab Ihya Ulumuddin yang masih dikaji sampai sekarang itu karya Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali itu tidak ahli di bidang filsafat, tidak ahli di bidang ilmu agama saja, tetapi juga di bidang filsafat. Tapi orang-orang di kalangan kita dalam tanda kutip itu lebih tertarik untuk mempelajari karya tasawufnya atau karya di bidang agamanya. Dan orang-orang barat lebih cenderung, karena mereka bukan Islam, yang dipelajari adalah karya Al-Ghazali di bidang filsafatnya. Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Jadi orang lebih mengenalnya Imam Al-Ghazali daripada nama aslinya. Karya beliau yaitu yang paling terkenal ada 4. Meskipun karyanya lebih dari 100 kitab, tapi yang sangat terkenal yaitu Maqasidul Falasifah, tujuan para filosof, Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof, Ihya'ul Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, Al-Munqidh minad Dulal, penyelamat dari kesesatan. Yang 2 itu dari atas tadi, Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah ini di bidang ilmu filsafat, Ihya Ulumuddin dan Al-Munqidh minad Dulal ini di bidang agama atau tasawuf. Kemudian Jabir bin Hayyan tahun 721 Masehi sampai meninggal wafat tahun 815 Masehi. Ahli di bidang kimia. Ada Ibnu Bajjah dan banyak sekali saya sebutkan di dalam buku. Kemudian di tokohnya Ali bin Robban At-Tabari. Karyanya Firdaus Al-Hikmah, Ar-Razi, Ali bin Abbas, Ibnu Sina. Jadi Ar-Razi ahli kedokteran, Ibnu Sina ahli kedokteran, juga ahli filsafat.
Al-Kindi juga demikian. Jadi di bidang astronomi kalau kita adalah ilmu falak. Astronomi itu bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, astronomi. Bahasa Arabnya falak, ilmu perbintangan, ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet-planet. Tokohnya yaitu Al-Khwarizmi, terkenal dengan sebutan Al-Khwarizmi. Ini ilmuwan muslim di bidang astronomi. Nama aslinya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Lahir tahun 780 sampai 850 Masehi. Karyanya, kitabnya Mukhtasar fil Hasbat, Al-Jabar wal Muqabalah. Al-Jabar itu ilmu matematika, ilmu hisab, Al-Jabar. Ini nama-nama bintang yang identik dengan nama Arab, Ad-Duburon, dua buntut atau ekor, Mirfak siku, Rijl kaki, Al-Tair burung, Kaukab dan sebagainya. Karena penemunya yang ahli adalah orang Islam sehingga bahasa-bahasa yang digunakan awalnya adalah menggunakan bahasa-bahasa Arab yang kemudian disadur ke dalam bahasa asing, kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kepengen berkata-kata. Silakan. Baik.